Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 87. Karena itu, maka keduanya pun kemudian sepakat untuk pulang ke gubuk mereka lebih dahulu, agar mereka dapat merenungi langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Sebelum keduanya pulang, maka keduanya masih memerlukan singgah di pasar. Paksi pun kemudian setuju untuk membeli kelengkapan sehari-hari serta bahan makan yang mereka butuhkan sehari-hari pula, terutama garam. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang pasar, mereka pun terkejut. Tiba-tiba saja di hadapan mereka berdiri Kinong. "Kinong? Kau Kinong, kan?" "Iya, Kakang." "Kau cepat menjadi besar, Kinong. Kau sudah begitu tinggi sekarang." "Iya, Kakang." "Kau masih bekerja di pasar ini?" "Masih, Kakang. Setiap hari aku berada di pasar. Ibu juga setiap hari masih berada di pasar. Aku pernah berhenti dan membantu tetangga bekerja di sawah. Tetapi di musim seperti sekarang ini, untuk sementara tidak ada kerja di sawah. Karena itu, aku kembali ke pasar. Tetapi kau datang terlalu siang. Aku ragu-ragu untuk datang hari ini, Kakang. Beberapa hari ini pasar kosong, setelah orang yang berilmu sangat tinggi itu mengacaukannya. Tetapi bukankah sekarang sudah menjadi ramai lagi? Aku tadi sekedar ingin melihat. Besok aku akan datang pagi-pagi. Mungkin besok kita akan ketemu lagi. Sementara pasar akan menjadi lebih ramai. Kakang sudah tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Sudah, Kinong. Aku sudah mendengar dari paman penjual dawet cendol dan dari pemilik kedai itu. Kakang sekarang sudah kembali kemari? Tetapi pada saatnya aku harus pergi lagi. Seharusnya Kakang tidak pergi lagi. Paksi dan Wijang tertawa. Kinong memang tidak lagi kanak-kanak seperti saat mereka tinggalkan. Sekarang Kinong sudah menjadi remaja. Tubuhnya cepat tinggi. Tetapi nampak kurus. Wijang dan Paksi pun kemudian minta diri. Sambil mengangguk hormat Kinong berkata, "Silahkan, Kakang. Besok aku mengharap Kakang datang pula ke pasar." Paksi tertawa. Diambilnya keping uang dari kampilnya sambil berkata, "Belilah nasi Megana." Di mana penjual nasi Megana itu sekarang? Apakah ia masih berjualan atau tidak?" "Masih, Kakang. Tetapi agaknya ia menjadi ketakutan sehingga sampai hari ini ia masih belum nampak." "Kalau begitu, belilah yang lain. Nasi tumpang, atau ketan ragi di ujung sana." Kinong nampak ragu-ragu untuk menerima uang itu. Namun Paksi mendesaknya. "Jangan segan, Kinong. Bukankah kita tetap berkawan seperti dahulu?" Kinong akhirnya menerima uang itu sambil berdesis. "Seharusnya aku melakukan sesuatu untuk menerima imbalan. Ini bukan upah, Kinong. Tetapi sebagai seorang kawan, kita wajib saling membantu. Pada satu saat, akulah yang akan membutuhkan bantuanmu. Apapun wujudnya." Kinong mengangguk. Katanya, "Terima kasih, Kakang. Jika Kakang memerlukan tenaga untuk mengerjakan apa saja di rumah Kakang, panggil aku. Hampir setiap hari aku berada di pasar." Paksi menepuk bahu Kinong sambil berkata, "Sudahlah. Aku akan pulang. Jika saja aku tahu, Kakang berdua datang pagi ini." Wijanglah yang menyahut, "Besok kami datang pagi-pagi. Aku juga akan datang pagi-pagi sekali." Ketika Wijang dan Paksi kemudian meninggalkan pasar itu, maka Kinong pun telah tenggelam di antara orang banyak. Tetapi Kinong masih belum membawa keranjangnya. Seperti yang dikatakan, ia baru melihat-lihat, apakah pasar itu sudah menjadi ramai lagi. Hari itu, Wijang dan Paksi telah mempunyai seperangkat alat dapur lagi, meskipun baru yang paling penting. Disingkirkannya alat-alat dapurnya yang lama yang sudah menjadi hijau karena lumutan. Namun di antaranya masih ada yang dapat dipergunakannya. Tetapi Wijang dan Paksi baru akan membuat api setelah hari menjadi gelap, agar asap yang naik tidak mudah dilihat orang dari kejauhan. Namun Wijang dan Paksi sudah merencanakan, malam nanti, mereka akan pergi ke Panjatan. Di sisa hari itu, keduanya telah sibuk membersihkan ilalang.
Mula-mula di sekitar gubuk mereka, sehingga halaman gubuk mereka menjadi nampak bersih seperti saat mereka masih tinggal di situ. Beberapa bagian dari gubuk mereka yang masih belum mapan, telah mereka perbaiki lagi. Wijang masih saja memanjat pohon kelapa untuk mengambil pelepahnya. Ia masih memerlukan beberapa lembar KTP untuk merangkapi dinding gubuknya yang kurang rapat, sehingga angin masih mengalir masuk ke dalam. Namun keduanya belum merencanakan untuk menanam jagung atau tanaman lain seperti sebelumnya. Hari itu, keduanya sempat melihat goa yang ada di belakang air terjun. Goa yang pernah menjadi tempat Paksi menempa diri, melengkapkan dasar-dasar ilmunya. Semuanya masih sama seperti saat ditinggalkannya. Namun lumut yang tebal telah menutup guratan yang ada di dinding ruangan yang agak luas di dalam goa itu. Namun Paksi tidak memerlukannya lagi. Apalagi Wijang. Mereka sudah menguasai dengan baik apa yang terpahat di dinding padas yang keras itu. Ketika kemudian malam turun, maka mereka pun telah menyalakan api. Merebus air dan menanak nasi. Mengasapi ikan yang mereka tangkap. Menyiapkan sambal terasi dan membuat wedang jahe dengan gula kelapa. Karena mereka belum sempat membuat gula sendiri, maka mereka membeli gula kelapa ketika mereka pergi ke pasar. Sedikit lewat wayah sepi bocah, Wijang dan Paksi telah siap untuk berangkat ke Panjatan. Perjalanan yang mereka tempuh memang agak panjang. Tetapi sebagai pengembara mereka memiliki ingatan yang tajam terhadap lingkungan yang pernah mereka jelajahi. Karena itu, maka mereka tidak mengalami kesulitan untuk menemukan jalan ke Panjatan. Jalan yang menuju padukuhan itu masih seperti dahulu. Masih banyak pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Namun tiba-tiba saja Wijang memberi isyarat kepada Paksi untuk berhenti. Ada yang mengawasi kita, desis Wijang. Paksi mengangguk. Katanya. Ya. Aku juga merasakannya. Karena itu, maka keduanya pun berhenti. Keduanya duduk di bawah sebatang pohon gayam yang terhitung besar. Lebih besar dari pohon gayam yang tumbuh di sebelah menyebelah. Mereka masih berada di sekitar tempat ini, desis Wijang. Ya. Mereka justru mendekat. Wijang dan Paksi pun segera mempersiapkan diri. Paksi meletakkan tongkatnya dekat di sisinya, sementara di pergelangan tangan Wijang telah dikenakan pula perisai khususnya. Sebenarnya lah 4 orang telah merayap mendekati Wijang dan Paksi yang duduk di bawah pohon gayam itu. Namun Wijang dan Paksi masih saja tetap berdiam diri. Bahkan Wijang sempat bersandar pohon gayam yang besar itu, meskipun sebenarnya ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi agaknya keempat orang yang merayap mendekat itu juga masih menunggu, apa yang akan dilakukan oleh kedua orang yang berjalan malam-malam menuju ke Panjatan. Untuk beberapa saat mereka beradu kesabaran. Paksi sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Tetapi setiap kali Wijang memberinya isyarat untuk tetap berdiam diri. Akhirnya, keempat orang yang merayap mendekat itulah yang tidak sabar lagi. Mereka pun kemudian berloncatan ke tanggul parit di pinggir jalan. Tetapi Wijang masih tetap bersandar pohon gayam, sementara Paksi pun masih saja duduk di tempatnya. Setan alas, geram seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat. Apa yang kalian lakukan di sini? Wijang yang masih bersandar pohon gayam itu berkata. Kalian mengejutkan kami. Tetapi keempat orang itu tidak yakin. Mereka sama sekali tidak melihat kedua orang itu terkejut. Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam, hi? Bukankah kalian melihat bahwa kami tidak berbuat apa-apa? Kami duduk saja di sini sambil mengantuk. Jangan mencoba berpura-pura. Katakan, siapakah kalian berdua? Wijang termangu-mangu. Namun setelah merenung sejenak, ia pun berkata. Sebenarnya apakah yang kalian cari, sehingga malam-malam kalian mengawasi jalan menuju ke Panjatan? Kalian belum menjawab pertanyaanku, siapakah kalian? Kami orang baru di Panjatan, jawab Wijang. Paksi mengerutkan dahinya. Karena ia tidak tahu maksud Wijang, maka Paksi lebih baik berdiam diri daripada ia salah ucap jika ia mencoba menyambung kata-kata Wijang. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis tebal itu pun bertanya untuk meyakinkan pendengarannya. Jadi kalian orang baru di Panjatan? Ya. Kalian berasal dari mana? Kami datang dari Pajang. Orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram. Katanya.
Jadi benar berita bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sudah berkhianat. Berkhianat? Maksudmu? Bukankah kalian berada di Panjatan tinggal bersama-sama Repak Rembulung dan Pupus Rembulung? Iya, jawab Wijang. Kau pengikut Harya Wisaka? Wijang menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya. Tetapi sayang sekali, Harya Wisaka sudah tertangkap. Apakah kau tidak mendengar? Tentu aku mendengar. Orang di seluruh Pajang mendengarnya. Tetapi aku tidak peduli. Aku mendendam kepada Harya Wisaka dan sisa-sisa pengikutnya. Beberapa orang saudara-saudaraku seperguruan telah dibunuh oleh Harya Wisaka dan para pengikutnya. Bahkan Harya Wisaka sendiri telah membunuh beberapa orang di antara mereka dengan tangannya. Para pengikut Harya Wisaka tidak bersalah. Kami juga tidak bersalah. Kami sama sekali tidak tahu menahu tentang perbuatan Harya Wisaka, karena kami berada di sebuah padepokan terpencil. Tetapi justru kalian adalah anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Harya Wisaka untuk meneruskan apa yang disebutnya perjuangan itu. Pada saat yang gawat, kalian telah dititipkan kepada Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang sebelumnya bersama-sama kami menentang gerombolan yang dipimpin oleh Harya Wisaka itu. Tetapi Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah menerima kami dengan baik. Itulah yang kami maksudkan dengan pengkhianatan. Seharusnya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung membunuh kalian, anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa mendatang itu. Karena kalian adalah bagian dari gerombolan Harya Wisaka. Ada beberapa alasan kenapa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung menerima kami, berkata Wijang. Yang terpenting adalah, bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung mulai meyakini kebenaran perjuangan Harya Wisaka. Penyebab yang lain adalah, menurut kepercayaannya yang tidak tertangkap, Harya Wisaka memberikan uang kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung untuk membiayai hidup kami serta balas jasa kepada mereka. Selebihnya, Harya Wisaka menjanjikan masa depan yang terbaik bagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Omong kosong. Yang terpenting bagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung adalah uangnya. Bukan pengertian tentang kebenaran perjuangan Harya Wisaka. Apapun alasannya, tetapi kami sekarang adalah keluarga Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Nah, dengan demikian, maka kami mempunyai alasan ganda untuk menangkap kalian dan membawanya ke perguruan kami. Alasan ganda apa? Pertama, kau merupakan bagian dari Harya Wisaka. Kalian akan dapat menjadi sasaran dendam perguruan kami. Kedua, kalian adalah keluarga Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang telah berkhianat terhadap kebersamaan kami menentang Harya Wisaka. Sebenarnya itu bukan kesalahan kami. Karena itu, kalian tidak dapat menuntut balas kepada kami. Baik kami sebagai bagian dari gerombolan Harya Wisaka, maupun kami sebagai keluarga baru Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Persetan dengan alasanmu. Yang penting bagi kami harus membalas dendam atas kejahatan yang pernah dilakukan oleh Harya Wisaka sendiri serta para pengikutnya atas perguruan kami. Jadi untuk itukah kalian malam-malam begini merayap-rayap di pematang sawah yang basah? Sekedar untuk menunggu apakah ada orang yang kau anggap ikut bersalah itu lewat atau tidak? Bukan itu, sahut orang yang bertubuh tinggi besar itu. Sebenarnya kami hanya ingin tahu, apakah benar Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berada di Panjatan bersama beberapa orang anak muda pengikut Harya Wisaka yang disebut angkatan mendatang itu. Sekarang, setelah kami kebetulan menemui kalian di sini, maka kami yakin bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung berada di Panjatan bersama para pengikut Harya Wisaka itu. Kalian keliru. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak berada di Panjatan sekarang. Tadi siang mereka sedang pergi ke tempat yang tidak kami ketahui. Kami tidak tergesa-gesa. Jika mereka pergi, maka pada suatu saat mereka akan kembali. Yang sekarang ada adalah kalian. Nasib kalianlah yang buruk. Kenapa kalian malam-malam berkeliaran sehingga kalian telah berjumpa dengan kami, yang mendendam para pengikut Harya Wisaka sampai ke ujung rambut, serta yang merasa perlu untuk menghukum Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang sudah berkhianat? Jika Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tahu bahwa kalian telah bertindak licik maka perguruan kalian akan diratakan dengan tanah. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Keluarga Repak Rembulung dan Pupus Rembulung hanya akan menemukan mayat kalian di bawah pohon gayam ini.
Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan meratapi kematian kalian, karena kalian dapat mendatangkan uang baginya. Selanjutnya, kami akan dapat memanfaatkan kemarahan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung untuk menghimpun diri dan menghancurkan mereka sama sekali, karena bagi kami, kedua orang itu selain pengkhianat, juga orang yang sombongnya sampai menggapai langit. Kalian telah membuat kami marah, geram Wijang. Jika kalian marah, apa yang akan kalian lakukan? Membunuh kalian dan meninggalkan mayat kalian di bawah pohon gayam ini. Perguruan kalianlah yang akan meratapi kematian kalian. Setelah saudara-saudara seperguruan kalian mati dibunuh oleh Harya Wisaka dan para pengikutnya, sekarang adalah giliran kalian. Bersiaplah, geram orang yang bertubuh raksasa itu. Kami bukan orang-orang licik yang menyerang kalian sebelum kalian bersiap. Jika benar kalian bukan orang-orang licik, maka kita akan bertempur seorang melawan seorang. Nasib kalianlah yang memang teramat buruk. Kami akan melakukan bersama-sama, membunuh kalian berdua. Wijang pun kemudian bangkit berdiri sambil menggeliat. Bahkan sambil menguap ia pun berkata kepada Paksi. Adikku, berdirilah. Ada 4 ekor cecurut yang sedang menjelang kematiannya. Paksi berusaha menyesuaikan diri dengan gaya Wijang. Karena itu, maka katanya. Apakah kau tidak dapat menyelesaikan mereka seorang diri? Aku letih sekali. Aku ingin tidur barang sejenak. Nanti, menjelang fajar kita harus sudah berada di sanggar untuk berlatih. Wijang termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya. Mungkin aku akan dapat membunuh mereka. Tetapi aku sedang malas bekerja sendiri. Marilah, kita selesaikan mereka sebentar, baru kemudian kita beristirahat. Kesombongan kedua orang yang dianggap sebagai pengikut Harya Wisaka itu membuat keempat orang itu menjadi sangat marah. Seorang yang bertubuh pendek berkata lantang. Kita gantung tubuh mereka pada cabang pohon gayam ini. Tetapi Paksi menyahut. Apakah kalian membawa tali? Diam, kau, bentak yang lain, yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan. Kainmu dapat dipergunakan untuk menggantungmu setelah kalian berdua kami cincang sampai mati. Wijang dan Paksi pun kemudian bergeser ke tengah jalan, sementara keempat orang itu pun berloncatan mengepung mereka dari segala arah. Wijang dan Paksi tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi mereka pun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi keempat orang itu. Ketika keempat orang itu mulai bergerak, maka Wijang dan Paksi telah mengambil jarak. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu pun mulai menyerang. Mereka telah menggenggam senjata di tangan mereka. 2 orang di antara mereka bersenjata golok. Seorang bersenjata bindi dan seorang yang lain bersenjata kapak. Sementara itu Wijang pun telah memegang sepasang pisau belatinya di kedua belah tangannya. Wijang dan Paksi masih belum tahu tataran kemampuan lawan-lawan mereka. Karena itu, maka mereka harus berhati-hati. Mereka tidak boleh mengalami kesulitan karena kelengahan mereka sendiri. Sejenak kemudian, Wijang dan Paksi itu pun sudah terlibat dalam pertempuran. Masing-masing harus menghadapi 2 orang lawan. Orang yang bertubuh tinggi dan besar itu bersama orang yang bertubuh pendek bersama-sama menghadapi Wijang. Sedang 2 orang yang lain, seorang yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan dan yang seorang lagi berwajah garang, bertempur melawan Paksi. Orang yang bertubuh raksasa itu sambil menggeram telah mengayun-ayunkan kapaknya. Sedangkan orang yang bertubuh pendek, memutar bindinya seperti baling-baling. Ternyata bahwa keempat orang itu cukup tangkas mempermainkan senjata mereka. Agaknya mereka benar-benar menguasai senjata mereka dengan baik. Sehingga dengan demikian, maka serangan-serangan mereka pun menjadi sangat berbahaya. Namun Wijang pun menguasai senjatanya dengan matang pula. Meskipun di tangan Wijang hanya tergenggam pisau belati, namun pisau belati itu menjadi sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Sementara itu, 2 orang yang bertempur melawan Paksi, masing-masing menggenggam golok yang besar dan panjang di tangan mereka. Mereka menempatkan diri di arah yang berlawanan, sehingga mereka dapat menyerang Paksi dari arah yang berlawanan pula. Tetapi Paksi cukup tangkas menghadapi mereka. Meskipun kedua orang lawannya berada di arah yang berlawanan, namun Paksi sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi mereka. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, maka Wijang dan Paksi pun telah mampu menjajaki ilmu lawannya. Mereka memang harus berhati-hati, karena lawan-lawan mereka memang memiliki bekal yang kuat. Dengan senjatanya yang pendek, Wijang harus bergerak dengan cepat.
Setiap kali ia menyerang, maka Wijang pun harus segera keluar dari jarak jangkau senjata lawannya yang terayun-ayun mengerikan itu. Suara kapak dan bindi itu berdesing susul-menyusul seperti suara beberapa ekor kumbang yang berterbangan mengitari tubuh Wijang. Tetapi dengan kecepatan gerak yang melampaui kecepatan ayunan senjata lawannya, maka Wijang selalu berhasil menghindar dari serangan kapak dari orang yang bertubuh raksasa itu, serta bindi orang yang bertubuh pendek. Karena serangan-serangannya tidak juga kunjung menyentuh sasaran, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu semakin menjadi marah. Dendamnya yang menyala di dadanya, dibumbui oleh kegagalan-kegagalan serangannya, membuat orang bertubuh raksasa itu mengerahkan kemampuannya. Ia ingin segera berhasil menghancurkan orang yang dianggapnya pengikut Harya Wisaka yang sangat dibencinya itu. Tetapi Wijang itu masih saja mampu menghindar. Dan bahkan menangkis dengan senjatanya yang pendek itu. Umpatan-umpatan kasar telah meluncur dari mulut orang yang bertubuh raksasa itu. Kapaknya semakin cepat berayun mengarah ke tubuh Wijang. Namun setiap kali, kapak itu tidak menyentuh apapun juga. Sementara itu orang yang bertubuh pendek telah memilih sasaran yang rendah. Ia ingin mematahkan tulang kaki lawannya. Dengan derasnya bindinya terayun menyapu kaki Wijang. Tetapi dengan ringannya Wijang itu melenting tinggi, sehingga ayunan bindi itu tidak menyentuh sasaran. Namun ketika keduanya bersama-sama mengerahkan segenap kemampuan mereka, maka Wijang tidak selalu sempat menghindari serangan lawannya. Beberapa kali ia harus menangkis dengan pisau belatinya. Kadang-kadang Wijang menepis serangan lawan. Namun kadang-kadang Wijang terpaksa menangkis ayunan kapak lawannya dengan menyilangkan pisau belatinya. Tetapi kedua lawannya berusaha mendesaknya. Serangan-serangan mereka menjadi semakin cepat. Namun justru karena itu, jantung orang yang bertubuh tinggi besar itu terguncang ketika ia melihat lawannya menangkis kapaknya dengan pergelangan tangannya. Demikian kerasnya ia mengayunkan kapaknya pada saat lawannya dalam kedudukan yang lemah. Baru saja Wijang meloncat menghindari serangan bindi orang bertubuh pendek itu, namun demikian kakinya menyentuh tanah, maka kapak lawannya yang bertubuh raksasa itu terayun ke arah kepalanya. Wijang tidak sempat menghindar. Ia pun tidak dapat penangkis dengan pisau belatinya, karena ayunan itu cukup keras. Karena itu, maka Wijang pun telah mempergunakan perisai yang melindungi pergelangan tangannya untuk menangkis tajamnya kapak lawannya. Dengan cepat Wijang tidak menyilangkan pisau belatinya, tetapi kedua pergelangan tangan Wijanglah yang bersilang di depan kepalanya. Kapak orang bertubuh raksasa yang terayun deras itu membentur perisai di pergelangan tangan Wijang dengan kerasnya. Akibatnya justru sangat mengejutkan bagi orang bertubuh raksasa itu. Kapaknya bagaikan telah membentur dinding baja yang tebal, sehingga justru karena itu, maka getar dan benturan itu telah menjalar sampai ke ujung tangkai kapaknya. Tangan raksasa itu pun terasa menjadi sangat pedih. Hanya dengan susah payah saja ia berhasil mempertahankan kedudukannya, sehingga orang bertubuh raksasa itu telah meloncat surut Wijang telah siap meloncat memburunya. Namun lawannya yang seorang lagi telah mengayunkan bindinya ke arah punggung. Namun Wijang sempat berbalik. Sambil merendah dengan berlutut pada sebelah kakinya, Wijang menangkis bindi itu dengan menyilangkan pisau belatinya. Namun tiba-tiba saja bindi itu bagaikan berputar dan terhisap lepas dari tangan orang yang bertubuh pendek itu, jatuh setapak di depan kaki Wijang. Ketika orang itu siap untuk meloncat dan meraih bindinya, maka ujung pisau belati Wijang telah terangkat siap mematuk orang bertubuh pendek itu. Orang itu meloncat surut. Sementara itu, orang yang bertubuh raksasa itu pun belum siap sepenuhnya untuk kembali bertempur. Masih ada kesempatan untuk menyerah, berkata Wijang kemudian. Namun orang yang bersenjata kapak itu justru menggeram. Tangannya yang sudah menggenggam tangkai kapaknya dengan baik, telah siap untuk mengayunkan kapaknya lagi. Apakah kita akan bertempur terus? Bertanya Wijang. Persetan, kau, geram orang berkapak itu. Kawanmu telah kehilangan senjatanya. Kau akan kehilangan nyawamu. Wijang tertawa. Katanya. Apakah kau merasa akan menang dalam pertempuran ini? Jika para pengikut Harya Wisaka telah membunuh saudara-saudara seperguruanmu, itu peringatan bahwa kemampuan para pengikut Harya Wisaka lebih tinggi dari kemampuan saudara-saudara seperguruanmu. Nah, sekarang aku akan membuktikannya. Kau akan menyesali kesombonganmu. Bukan aku yang akan menyesal. Tetapi kau.
Orang bersenjata kapak itu tiba-tiba telah berlari sambil mengangkat kapaknya siap untuk diayunkannya ke kepala Wijang. Sementara itu, kawannya yang kehilangan bindinya menunggu kesempatan. Jika perhatian lawannya itu sepenuhnya tertuju kepada kawannya yang bersenjata kapak, maka ia berniat untuk menggapai senjatanya. Ternyata Wijang tidak beranjak dari tempatnya. Ia berdiri sambil menyilangkan tangannya sebagaimana dilakukan sebelumnya. Ia telah siap menangkis serangan itu dengan perisai di pergelangan tangannya. Tetapi lawannya benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga dan kekuatannya. Dengan ancang-ancang yang cukup, maka serangannya itu akan merupakan serangan yang menentukan. Dengan gelora yang bagaikan hendak meledakkan dadanya, orang itu pun berteriak keras-keras. Kapaknya terangkat semakin tinggi. Kemudian pada saat kapak itu mulai bergerak berayun mengarah ke kepala Wijang, sementara orang itu masih berlari. Namun yang terjadi sangat mengejutkannya. Ternyata Wijang tidak menangkis serangan itu. Bahkan ia pun telah bergeser, menghindar sambil merendahkan tubuhnya. Tangannya yang bersilang itu pun telah ditariknya pula di sisi tubuhnya. Kapak itu terayun mengerikan. Tetapi kapak itu tidak menyentuh apa-apa sama sekali. Dengan demikian, maka tubuh orang itu justru telah terseret oleh ayunan kapaknya, sehingga orang itu justru terhuyung-huyung. Ketika kaki Wijang menyentuh punggungnya, maka orang itu pun tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun jatuh tertelungkup. Terdengar orang itu menyeringai menahan sakit. Dadanya telah menimpa kapaknya sendiri. Untunglah, bahwa tulang-tulang iganya itu hanya membentur punggung dari kapaknya. Jika saja tulang-tulangnya itu terkena tajam kapaknya, maka tulang-tulang iganya itu tentu menjadi rantas. Meskipun demikian, meskipun tulang-tulang iganya itu hanya menimpa punggung kapaknya, namun rasa-rasanya tulang-tulang iganya itu telah menjadi retak. Meskipun demikian, orang bersenjata kapak itu masih berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun ia harus menyeringai menahan sakit, namun ia masih saja menggeram. Aku bunuh kau. Wijang tersenyum sambil berkata. Jadi kau masih belum mengakui kenyataan ini? Kenyataan yang mana? Kenyataan bahwa aku akan mengambil nyawamu? Kau memang gila, berkata Wijang. Tetapi jangan menunggu aku kehilangan kesabaran. Aku akan mengoyak mulutmu. Wijang memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, aku akan mengembalikan bindi kawanmu. Kita akan mulai lagi. Tetapi aku tidak akan mengendalikan diri lagi. Kalian akan mengalami kenyataan yang amat pahit. Orang yang bertubuh pendek dan bersenjata bindi itu termangu-mangu. Ia ragu-ragu mengambil bindinya. Ia menyangka bahwa lawannya itu sekedar menjebaknya. Namun Wijang itu bergeser beberapa langkah sambil berkata, cepat. Ambil senjatamu sebelum aku mulai. Dengan tergesa-gesa orang itu pun menggapai bindinya. Kemudian berdiri tegak menghadapi kemungkinan untuk bertempur lagi. Tetapi orang bertubuh agak pendek dan bersenjata bindi itu telah dicengkam oleh perasaan aneh. Kenapa lawannya itu membiarkannya mengambil bindinya? Sementara itu, dalam pertempuran yang akan terjadi lagi, bindinya itu akan dapat mencelakainya. Tetapi ia tidak sempat berpikir terlalu panjang. Kawannya yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu sudah mulai mengayunkan kapaknya lagi, meskipun dadanya masih terasa sakit. Wijang pun segera memutar pisau belatinya seperti baling-baling di kedua belah tangannya. Ketika orang yang bersenjata kapak itu menyerangnya, maka Wijang pun dengan cepat mengelak. Sementara itu, Paksi pun bertempur dengan sengit pula. Kedua lawannya yang bersenjata golok menyerangnya beruntun dari arah yang berbeda. Dengan tenaga yang besar, kedua lawan Paksi itu mengayunkan golok mereka tanpa terkendali lagi. Mereka benar-benar ingin menebas leher Paksi hingga terpisah dari tubuhnya, atau mengoyak lambungnya sehingga isi perutnya terburai keluar. Namun sepasang golok itu tidak mampu menembus pertahanan Paksi. Tongkatnya berputar dengan cepatnya, sehingga seakan-akan tubuhnya dikelilingi kabut yang rapat. Setiap serangan dari manapun arahnya, tentu membentur perisai putaran tongkat anak muda itu. Namun kedua orang lawan Paksi itu tidak segera berputus asa. Mereka masih saja menyerang dengan garangnya. Kadang-kadang serangan mereka datang beruntun. Namun kadang-kadang serangan mereka pun datang bersamaan. Tetapi tidak segores pun serangan mereka berhasil mengenai kulit lawannya. Bahkan ketika Paksi sudah mulai berkeringat, maka Paksi pun telah mulai menyerang pula.
Tongkat Paksi yang berputar seperti baling-baling, sehingga tubuhnya bagaikan diselimuti oleh kabut itu, sekali-sekali justru telah mematuk dengan cepat seperti kepala seekor ular. Namun kemudian tongkat itu menebas mendatar. Semakin lama serangan-serangan Paksi pun menjadi semakin cepat. Tongkatnya mulai menyentuh tubuh lawannya. Seorang di antara kedua orang lawannya yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan itu meloncat surut sambil mengaduh tertahan ketika tongkat Paksi mematuk pundaknya. Anak iblis, justru orang yang berwajah garang itulah yang mengumpat. Kau akan menyesal karena kau sudah menyakiti seorang di antara kami. Namun baru saja mulutnya terkatup, orang itu justru berteriak sambil mengumpat semakin kasar. Ternyata tongkat Paksi yang terayun mendatar telah menyambar lengannya. Terasa tulang di lengannya itu menjadi nyeri seakan-akan telah menjadi retak. Tongkat Paksi tidak berhenti berputar. Rasa-rasanya semakin lama justru menjadi semakin cepat. Ujungnya bagaikan lalat yang berterbangan di seputar tubuh kedua lawannya yang setiap kali akan dapat hinggap di tubuh mereka. Sebenarnya lah beberapa kali Paksi berhasil mengenai lawannya. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terpelanting jatuh ketika tongkat Paksi mendorong dadanya, justru pada saat orang itu meloncat surut mengambil jarak. Dengan sigapnya ia berdiri. Tetapi sebelum ia tegak benar, maka kawannya telah terlempar pula. Kaki Paksilah yang telah mengenai dadanya, sehingga orang itu terjatuh dan menimpa kawannya yang sedang berusaha untuk berdiri tegak. Dengan demikian, maka keduanya telah berguling-guling lagi di tanah. Namun Paksi pun tidak melepaskan mereka. Dengan cepat ia meloncat memburu. Ketika orang yang berwajah garang itu dengan cepat melenting berdiri, tongkat Paksi pun telah terayun dengan derasnya, menghantam punggung. Orang itu berteriak kesakitan. Dengan derasnya ia jatuh tertelungkup. Wajahnya telah tersuruk ke dalam tanah yang kotor berdebu. Sementara itu, ketika lawannya yang lain telah berdiri tegak, maka sambil membelakanginya, tongkat Paksi terjulur mematuk perut orang itu, sehingga orang itu terbungkuk kesakitan. Dalam keadaan yang demikian, maka Paksi pun meloncat sambil memutar rubuhnya. Satu kakinya terayun mendatar menyambar kening lawannya. Tidak ada kesempatan untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Dengan kerasnya orang itu terpelanting jatuh menimpa pohon yang tumbuh di pinggir jalan itu. Dengan serta-merta orang itu pun mengaduh kesakitan. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka ia pun terhuyung-huyung dan jatuh pula di tanah sambil menahan sakit. Tulang-tulang di punggungnya rasa-rasanya telah berpatahan. Lawan Paksi yang seorang menjadi bimbang. Ia sadar bahwa ia tidak akan menang melawan anak muda itu. Pengikut Harya Wisaka ini memang berilmu tinggi, berkata lawannya itu di dalam hatinya. Paksi melihat kebimbangan di sorot mata lawannya. Karena itu, maka ia pun berkata, "Nah, apakah kalian masih akan berusaha menangkap kami? Sebaiknya kalian melihat kenyataan bahwa kalian tidak akan mungkin dapat melakukannya." Kedua lawannya tidak menjawab. Yang seorang masih kesakitan, sedangkan yang seorang lagi semakin dicengkam oleh kebimbangan. Selain lawan Paksi itu masih dicengkam oleh keraguan-raguan, maka tiba-tiba saja mereka melihat orang yang bersenjata kapak itu terlempar dan jatuh ke dalam kotak-kotak sawah yang tanahnya basah berlumpur. Kapaknya terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam parit yang airnya nampak bening, gemericik mengalir tidak berkeputusan. Sementara itu, orang yang bersenjata bindi itu pun telah meletakkan senjatanya di tanah sambil berkata, "Aku menyerah." Wijang menggeram. Katanya, "Aku akan membunuhmu." Orang bersenjata bindi itu memandang Wijang dengan sorot mata yang memelas. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Wijang masih berdiri sambil bertolak pinggang. Sementara itu Paksi pun datang mendekatinya sambil berdesis. "Apa yang akan kita lakukan atas mereka?" Sebelum Wijang menjawab, ia melihat orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak yang tercebur ke dalam lumpur itu berusaha untuk bangkit, namun kemudian Wijang itu pun bertanya kepada orang yang bersenjata bindi itu, "Kalian datang dari perguruan mana?" Orang itu bersenjata bindi itu termangu-mangu. Di luar sadarnya ia berpaling kepada kawannya yang masih berusaha naik ke tanggul parit. "Jawab pertanyaanku." Wijang membentak. "Kalian murid dari perguruan mana?" Orang itu masih belum menjawab. "Baik, baik. Jika kalian tidak mau menjawab, maka kalian akan mati tanpa kami kenali, siapakah yang telah kami bunuh."
Tetapi jika kalian datang dari sebuah perguruan yang sudah pernah kami dengar namanya, maka kami akan mengabari saudara-saudara seperguruan kalian, bahwa kalian mati di sini. Atau bahkan kami akan membiarkan kalian pergi. Orang-orang itu masih tetap berdiam diri. Sementara itu orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu sudah berdiri di atas tanggul parit. Wijanglah yang berkata kepadanya, "Kapakmu terjatuh ke dalam parit. Jika kau ingin mengambilnya, ambil. Kau akan lebih berbangga mati dengan senjata di tangan daripada dengan merundukkan kepalamu di hadapanku sebelum pisauku menghunjam menusuk punggungmu menembus sampai ke jantung." Orang bertubuh raksasa itu berdiri dengan ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, "Aku menyerah. Apapun yang kami lakukan, tidak akan berarti apa-apa." "Apakah kau juga berkeberatan menyebut perguruanmu? Apakah kalian datang dari perguruan SAD, Umbul Telu, Tegal Arang atau dari mana? Kau kenali nama-nama perguruan itu?" "Ya. Aku kenal juga dengan orang-orang dari Goa Lampin." Orang bertubuh raksasa itu pun kemudian menjawab, "Kami datang dari perguruan yang belum kau sebut." "Perguruan apa?" "Perguruan Kayu Legi." Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wijang pun menggeram. "Kau akan menipu kami?" "Tidak. Aku berkata sebenarnya. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang anak muda yang memang dikirim oleh para pengikut Harya Wisaka ke daerah ini dan diserahkan kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang mempunyai beberapa tempat tinggal. Satu di antaranya adalah Panjatan. Karena itu, kami mendapat tugas untuk mengawasi padukuhan ini." Wijang mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian berpaling kepada Paksi sambil berkata, "Biarlah mereka pergi. Biarlah berita itu tersebar di daerah ini, bahwa anak-anak muda yang dikirim oleh Harya Wisaka, bukan anak yang masih ingusan. Biarlah mereka memberitahukan kepada guru mereka, bahwa tidak ada gunanya memusuhi kami, karena kami tidak berniat memusuhi mereka." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada orang yang bertubuh tinggi besar itu, "Pergilah. Katakan bahwa kami memang tidak berniat memusuhi siapapun di sini. Kami dipersiapkan untuk pada satu saat berada di Istana Pajang. Dengan atau tanpa cincin kerajaan itu. Jika hal itu terjadi, maka kami akan melihat, perguruan yang manakah yang dapat kami ajak bekerja sama dengan kami serta perguruan manakah yang harus kami hancurkan untuk selama-lamanya. Jika setelah beberapa perguruan bergabung kalian tidak dapat mengalahkan kekuatan Harya Wisaka, maka perguruan-perguruan yang terpisah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi sekarang Harya Wisaka sudah tertangkap. Kekuatan kami tidak terletak hanya pada satu orang. Meskipun Harya Wisaka sudah tertangkap, tetapi pancaran perjuangannya tidak meredup. Jika sekarang kami tidak bergerak, karena kami bukan orang-orang bodoh yang tidak mempunyai perhitungan." Orang-orang itu pun terdiam. Sementara Wijang pun berkata, "Sampai sekarang, yang sudah menyatakan kesediaannya berjuang bersama kami adalah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Keduanya memiliki beberapa orang pengikut dari beberapa tempat. Tetapi dalam waktu dekat, tidak akan ada gerakan apa-apa, karena kami tidak mau terperosok lagi ke dalam satu kegagalan yang pahit. Baru setelah kami benar-benar bersiap, kami akan mulai dengan gerakan kami. Nah, terserah kepada kalian, kepada orang-orang Kayu Legi, di mana kalian akan berdiri." Orang-orang yang mengaku dari perguruan Kayu Legi itu mengangguk-angguk kecil. Sementara Wijang pun berkata, "Pergilah. Sampaikan salam kami kepada guru kalian. Dendam yang membakar jantungnya tidak perlu dikipasi terus. Yang pernah terjadi biarlah terjadi. Kita memandang masa-masa mendatang. Namun seandainya gurumu tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi jangan ganggu kami. Jangan ganggu Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung agar kalian tidak memaksa kami bergerak lebih cepat di daerah ini. Sekali lagi aku beritahukan, bahwa anak-anak dari angkatan mendatang itu bukan anak-anak ingusan. Sekarang kalian berhadapan dengan dua orang di antara mereka. Sementara itu beberapa kelompok di antara kami telah berada di daerah ini. Siapa yang membuka permusuhan dengan kami, nasibnya sudah dapat diramalkan." Keempat orang itu masih tetap berdiam diri. Sementara itu, Paksi pun berkata, "Sekarang pergilah. Ambil senjata kalian yang terjatuh.
Kami beritahu sekali lagi, bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung hari ini tidak berada di Panjatan. Keempat orang itu masih saja merasa ragu. Namun kemudian orang yang bertubuh raksasa itu pun berkata, "Baiklah. Kami minta diri." Demikianlah, maka keempat orang itu pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka yang senjatanya terlepas dari tangan masih sempat memungutnya dan membawa pergi. Seorang di antara mereka harus dibantu oleh kawannya, karena punggungnya yang kesakitan. Rasa-rasanya tulangnya menjadi retak. Demikian keempat orang itu berjalan menjauh, maka Paksi pun berdesis. Ternyata bahaya bagi anak-anak itu dapat datang dari segala arah. Ya, banyak orang yang mendendam terhadap Harya Wisaka. Jika kita tidak segera berhasil, mungkin sekali para petugas sandi dari Pajanglah yang akan berhasil lebih dahulu menangkap mereka. Tetapi tentu dengan pilihan, hidup atau mati. Wijang mengangguk-angguk. Ia menangkap penyesalan yang tersirat dari kata-kata Paksi, bahwa mereka telah terlalu lama berhenti di perjalanan. Namun Wijang dapat mengerti, sehingga karena itu, ia sama sekali tidak menanggapinya agar tidak timbul salah paham. Namun Paksi itu kemudian bertanya, "Sekarang, apakah kita akan langsung pergi ke Panjatan?" Wijang mengangguk. Katanya, "Ya, kita akan langsung pergi ke Panjatan. Marilah. Kita masih mempunyai waktu." Wijang pun menggeram. "Kau akan menipu kami?" Demikianlah, maka Wijang dan Paksi pun segera meneruskan perjalanan mereka ke Padukuhan Panjatan. Wijang dan Paksi masih ingat betul, di mana mereka pernah berdiri di depan regol rumah yang dihuni oleh Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Pada waktu mereka datang ke Panjatan, maka tiba-tiba saja mereka sudah berhadapan dengan seorang perempuan yang mengenakan pakaian berwarna hijau pupus. Nyi Pupus Rembulung. Ketika mereka kemudian berdiri beberapa puluh langkah dari regol Padukuhan Panjatan, mereka pun berhenti. Dengan nada dalam Wijang berdesis. Jika dugaan orang-orang yang mengaku dari perguruan kayu legi itu benar, bahwa anak-anak muda yang dikirim kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung berada di Panjatan, maka padukuhan itu tentu dapat perlindungan lebih dari biasanya oleh para pengikut Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Apalagi jika Ki Repak Rembulung Nyi Pupus Rembulung sendiri ada di padukuhan itu. Bahkan jika demikian, maka Ki Gede Lenglengan tentu juga berada di Panjatan. Paksi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Kita akan mendekati regol padukuhan itu tidak melewati jalan ini." "Baik," sahut Wijang. "Kita akan turun ke sawah." Demikianlah, Wijang dan Paksi pun segera turun ke sawah. Mereka merayap mendekati regol padukuhan dari arah samping. Mula-mula mereka bergeser ke arah dinding padukuhan. Sambil berlindung di antara batang-batang perdu mereka semakin mendekati regol. Dengan mengeterapkan ilmu mereka, Sabta Pandulu dan Sabta Pangrungu, mereka mencoba untuk mengetahui apakah ada penjagaan khusus di regol padukuhan. Namun menurut penilikan mereka berdua, tidak seorang pun berada di regol padukuhan itu. Tidak terdengar suara dan bahkan tidak terdengar desah nafas. Apalagi nampak sosok tubuh seseorang. Meskipun demikian, keduanya tidak ingin memasuki padukuhan itu lewat regol. Mereka pun kemudian telah meloncati dinding padukuhan setelah mereka yakin bahwa tidak ada pengawasan atas dinding padukuhan itu. Sesaat kemudian, maka mereka berdua telah berada di dalam lingkungan padukuhan Panjatan. Padukuhan yang mempunyai ciri yang khusus, karena di padukuhan itu tinggal Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, meskipun mereka tidak selalu berada di padukuhan itu, karena Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung mempunyai tempat tinggal yang lain. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa sepasang suami istri yang seakan-akan dibayangi oleh kabut rahasia itulah yang disebut Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun Wijang dan Paksi tidak melihat sesuatu yang menarik di dalam padukuhan itu. Di malam hari, padukuhan ini nampak lengang seperti padukuhan-padukuhan yang lain. Sepi. Tidak ada seorang pun yang berada di jalan. Kita lihat gardu itu. Bukankah tidak jauh dari regol rumah Repak Rembulung itu terdapat sebuah gardu? Paksi mengangguk-angguk. Seorang penghuni barak itu. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha mendekati gardu yang pernah mereka lihat. Tetapi keduanya tidak menyusuri jalan utama padukuhan itu. Mereka telah memilih melintasi halaman dan kebun, sehingga setiap kali mereka harus meloncati dinding halaman.
Baru beberapa saat kemudian mereka sampai ke halaman yang terletak berseberangan dengan gardu yang pernah mereka lihat. Ternyata gardu itu kosong. Tidak seorang pun berada di gardu itu. Bahkan lampu di gardu itu pun tidak menyala sama sekali. Wijang dan Paksi itu pun kemudian bergeser pula. Mereka pun kemudian berhenti di halaman rumah yang berseberangan dengan regol rumah seorang perempuan yang dikenalnya sebagai Pupus Rembulung itu. Ternyata regol itu pun sepi-sepi saja. Tetapi ada 1 atau 2 orang yang berjaga-jaga. Wijang pun kemudian telah menggamit Paksi sambil berbisik. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berada di sini. Paksi mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah mungkin Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sengaja menyamarkan keberadaan mereka? Memang mungkin. Tetapi seandainya demikian, permainan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu sangat berbahaya, jawab Wijang. Mungkin mereka terlalu yakin akan kekuatan yang tersimpan di dalam rumah itu. Kehadiran Ki Gede Lenglengan bersama beberapa orangnya, menambah keyakinan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung akan kekuatan yang tersimpan di rumah mereka, sehingga mereka tidak memerlukan pengawasan di luar rumah. Keduanya akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Padukuhan Panjatan. Mereka berkesimpulan bahwa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung serta anak-anak muda yang diserahkan oleh Ki Gede Lenglengan kepada mereka, tidak berada di Panjatan. Meskipun demikian, Paksi itu pun berkata, kita dapat menghubungi pandai besi di pasar itu. Wijang pun mengangguk-angguk. Salah seorang di antara mereka adalah orang Panjatan. Ya. Besok kita dapat berhubungan dengan Lebak. Mudah-mudahan ia masih bekerja di pasar. Agaknya besok pasar itu sudah menjadi lebih ramai lagi. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan Padukuhan Panjatan. Mereka berharap bahwa Lebak, yang rumahnya di Padukuhan Panjatan itu, akan dapat memberikan sedikit keterangan tentang tempat tinggal Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, meskipun seandainya Lebak tidak tahu pasti, apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Lebak dapat menyebut orang-orang baru yang tinggal di Panjatan, terutama anak-anak muda. Di perjalanan kembali ke gubuk mereka, Wijang dan Paksi tidak menemui hambatan apapun. Tetapi agaknya mereka tidak akan tidur semalam suntuk, karena ketika mereka sampai di gubuk mereka, langit telah nampak menjadi semburat merah. Sebentar lagi fajar akan menyingsing, berkata Wijang. Lalu ia pun bertanya, apakah kau masih akan tidur meskipun sebentar? Paksi menggeleng. Katanya, tidak. Bukankah sudah saatnya kita bangun sekarang seandainya kita tidur semalam? Wijang mengangguk-angguk. Namun lebih baik kita pergi ke sungai. Mereka pun kemudian membersihkan diri di sebuah belik kecil dengan mata air yang bening yang terdapat di pinggir sungai. Ketika kemudian matahari terbit, maka Wijang dan Paksi sempat duduk di dalam gubuknya. Sebelum cahaya matahari menembus cahaya fajar, Paksi masih sempat memanasi minuman. Namun demikian langit menjadi cerah, Paksi pun telah memadamkan apinya agar asapnya tidak menarik perhatian. Sambil menghirup minuman hangat, Wijang dan Paksi masih berbincang tentang keberadaan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Kita nanti akan menemui Lebak di pasar, desis Paksi. Ya. Kita kemarin juga berjanji untuk datang pagi-pagi. Berjanji? Ya. Kepada Kinong. Paksi tersenyum. Katanya. Jika demikian, apakah kita akan berangkat sekarang? Ya. Kita tentu sudah terlambat menurut perhitungan waktu Kinong. Keduanya pun kemudian telah berkemas serta membenahi pakaian mereka. Sesaat kemudian, mereka pun sudah menuruni kaki Gunung Merapi untuk pergi ke pasar. Ternyata pasar itu sudah menjadi semakin ramai. Mereka yang berjualan di pasar itu sudah menjadi semakin banyak. Demikian pula para pembelinya. Kemudian matahari terbit, maka Wijang dan Paksi sempat duduk di dalam gubuknya. Sebelum cahaya matahari menembus cahaya fajar, Paksi masih sempat memanasi minuman. Namun demikian langit menjadi cerah. Demikian mereka berdiri di depan pintu gerbang pasar, mereka melihat Kinong membawa bakul di atas kepalanya. Agaknya Kinong tergesa-gesa. Namun ternyata Kinong sempat melihat mereka pula. Seperti yang dikatakan Wijang, maka Kinong itu berkata, kalian datang terlalu siang. Wijang dan Paksi tersenyum.
Tetapi mereka tidak sempat menjawab, karena Kinong tidak berhenti. Dengan berlari-lari kecil Kinong membawa bakul itu ke sebuah pedati yang berhenti di ujung deretan kedai yang juga sudah semakin banyak yang membuka pintunya. Sudah ada 4 buah kedai yang sudah menjajakan dagangannya. Nasi hangat, sayur dengan berbagai lauknya serta bermacam-macam makanan. Namun nampaknya tidak hanya sebakul saja barang yang dibawa Kinong ke pedati yang berhenti di ujung deretan kedai itu. Ternyata anak itu masih berlari-lari kecil masuk kembali ke pasar. Wijang dan Paksi yang tidak terburu-buru itu menunggu sampai Kinong selesai. Mereka justru ingin tahu, apa yang dibawa Kinong dan dimuat di pedati itu. Setelah berlari-lari kecil hilir mudik, maka Kinong pun telah selesai. Sambil tersenyum-senyum ia melangkah mendekati Wijang dan Paksi yang masih berada di luar pagar. "Kau sibuk hari ini, Kinong?" bertanya Paksi. Kinong yang masih tersenyum-senyum itu pun berkata, "Ya, rezeki. Apa saja yang kau bawa ke pedati itu?" "Bahan makan. Ada beras, ada jagung, dan kebutuhan dapur. Garam, gula kelapa, terasi, ikan yang sudah diasinkan dan beberapa kebutuhan yang lain." "Apakah ada orang yang akan mengadakan perhelatan atau upacara?" Kinong menggeleng sambil menjawab, "Entahlah. Aku tidak tahu." "Siapa yang berbelanja itu?" Kinong termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Kau lihat 2 orang perempuan yang menuju ke pedati itu? Nah, merekalah yang berbelanja. Kau pernah lihat mereka sebelumnya?" Kinong mengerutkan dahinya. Mungkin aku pernah melihatnya, tetapi kapan, aku lupa." "Di pasar ini?" "Sudah lama," desak Paksi. "Agaknya belum terlalu lama." "Juga di pasar ini." "Entah kapan." Paksi tersenyum. Katanya, "Syukurlah. Mudah-mudahan kau mendapat banyak rejeki seperti hari ini." Tiba-tiba saja Kinong itu bertanya, "Kakang sudah makan pagi?" "Sudah." "Kenapa?" "Kalau kakang berdua belum makan pagi, marilah kita makan pagi. Nasi tumpang atau ketan ragi atau ketelar bus legen? Nah, apa saja. Aku yang bayar." Wijang dan Paksi tertawa serentak, sehingga beberapa orang di sekitarnya berpaling. "Terima kasih, Kinong," jawab Wijang. "Sayang, kami sudah makan pagi meskipun hanya nasi wadang. Nasi yang semalam tersisa. Tetapi kami sudah kenyang." "Nah, kau dapat menabung uangmu itu. Bukankah kau masih senang menabung?" Kinong itu mengangguk. "Nah, lihat, pedati itu sudah mulai bergerak." Kinong pun memandang pedati yang memang sudah mulai bergerak itu. Ia pun berdesis. Jarang orang memberikan upah sebanyak kedua orang perempuan itu. "Tetapi barang yang kau bawa cukup banyak, Kinong. Nah, sebaiknya sekarang kau beristirahat di depan penjual nasi tumpang itu. Minum dawet cendol, makan nasi tumpang, lempeng gendar dan besengek tempe." Kinong tersenyum. Namun ia masih berkata, "Marilah. Makan apa saja. Aku ingin makan bersama kakang berdua." Paksi menepuk bahu Kinong sambil berkata, "Makanlah. Aku ingin melihat pandai besi itu." Nampaknya pandai besi itu sudah mulai bekerja lagi. "Ya. Sudah sejak pagi-pagi tadi. Tanpa pandai besi itu, rasa-rasanya pasar ini memang sepi," jawab Kinong. Namun ia pun kemudian bertanya, "Tetapi apa yang kakang cari pada pandai besi itu?" "Kami ingin membeli kapak kecil untuk membelah kayu bakar. Atau parang atau sebangsanya. Nanti aku cari kakang di tempat pandai besi itu." "Baik. Sekarang pergilah ke penjual nasi itu." Bersambung ke bab 88. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.